Lihat langsung tangkap tuh yang hipnotisnya. Gak ditangkap, sadar, dibilang apaan? Nenek bukan sekarang nenek. Apa ya? Anak ketika dibuka baca bismillah, keluarin apa? Kenapa bisa demikian? Karena keistimewaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan sepelein. Kata kalimat Bismillahirrahmanirrahim, jangan pernah sepelein. Kadang kita maaf, kalimat bahasa Arab, taruhlah di kertas undangan tuh. Kertas undangan biasanya orang bikin ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ini hati-hati, jangan sampai jatuh ke bawah. Kenapa? Karena itu kalimat yang mulia. Kalimat yang bisa mendatangkan keberkahan, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada satu cerita, seorang santri diajarin sama gurunya. Biasanya kan kalau seorang guru ngajarin murid, biasanya gurunya udah top kan. Biasanya rata-rata begitu. Tapi ini kebalikan. Gurunya ngajarin Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya seorang santri nurut aja. Diamalin dah tuh sama santrinya. Satu ketika terjadi banjir. Banjir yang melanda satu kampung tersebut. Gurunya turun dari tangga bingung. Gimana mau lewat? Banjir segini gedenya. Tapi santrinya turun dari tangga. Baca bismillah jalan tuh. Gurunya kaget. Santri ngapalin apaan? Dipanggil tuh santrinya. Santri sih mari. Kenapa ya wahai guru? Ente ngamalin apaan? Gak ngamalin apa-apaan. Itu ente bisa jalan di atas air. Kan guru yang bilang, kalau kita ngapa-ngapain tuh, guru baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Nah gurunya nyobain, ternyata gurunya nyemplung. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan, kita harus yakin. Meskipun kita baca ratib, kita baca maulid, kita nggak yakin terhadap karangan tersebut, nggak bakalan ada keberkahan. Paham nggak nih? Paham nggak? Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu, kita harus yakin. Kita baca ratib, harus yakin. Ngamalin bismillah, harus yakin. Kalau nggak yakin, maka yang ada kita putus asa. Kebanyakan para remaja ini belum nyobain tapi udah putus asa. Jangan putus asa. Mau apapun hal itu harus kita optimis. Jangan putus asa. Ini tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Banyak keutamaan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, orang itu gak lupa setelah membaca bismillah, beliau semua pasti menulis Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Di sini juga mereka para aulia Allah itu gak lupa menulis Alhamdulillah. Tujuannya apa? Agar yang dia karang kitab ini menjadi berkah. Dia mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kalau kita mau berdoa biar diijabah oleh Allah, itu biasanya jangan lupa kita istighfar. Biasanya kalau kita baca doa tuh Astaghfirullahaladzim, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai apa? Sebagai wasilah bagi kita untuk diijabah doa kita. Jangankan doa, logikanya gini aja dah. Kita mau ketemu gubernur. Kalau tanpa ada wasilah orang-orang terdekatnya, kira-kira bisa gak kita ketemu? Nggak bisa. Begitupun kita baca doa pakai wasilah, yaitu wasilahnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para pengarang kitab tuh nggak lupa 3 hal. Pertama, mereka menulis Bismillah. Kedua, mereka menulis Alhamdulillah. Ketiga, dia menulis pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, yang mana dengan cara tersebut sampai saat ini kitabnya masih kita baca. Imam Ghazali sama kita udah berapa ratus tahun jauhnya, tapi kitabnya beliau masih ada sampai saat ini. Inilah keberkahan daripada para aulia Allah, para ulama-ulama yang mengarang kitabnya dengan ikhlas. Yang mana kitab Ayyuhal Walad ini kita baca sedikit, dikatakan bahwasanya i'lam anna wahidan min talabatil mutaqaddimin lazima khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu واشتغل بتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم. Secara ringkasnya, pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya ini adalah murid Imam Ghazali yang telah berkhidmat lama. Pada tahu gak artinya khidmah? Berkhidmat tahu gak? Berkhidmat tahu gak? Berkhidmat ada yang tahu gak? Berkhidmat itu menjadi khadim atau menjadi pembantunya. Contoh, kita menjadi pembantunya ustadz kita. Mana beliau ada, kita ngikut. Itu namanya berkhidmah atau mengikuti. Ini muridnya Imam Ghazali, kemana Imam Ghazali ngikut, dia pasti ikutin. Bermulazamah. Ya, makanya ketika dia bermulazamah kepada Imam Ghazali udah sekian banyak, cuman dia berpikirnya apa? Ilmu apa yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga dia bertanya kepada Imam Al-Ghazali. Padahal dengan nanya Imam Ghazali pun dia tahu jawabannya. Kenapa? Karena murid Imam Ghazali ini sudah banyak membaca karangan Imam Al-Ghazali. Di antaranya salah satu karangan Imam Ghazali apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama. Yang kedua, kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu karangan Imam Ghazali. Syarahnya Bidayatul Hidayah ialah kitab Marakil Ubudiyah. Jadi ulama-ulama mengarang kitab disyarahin lagi. Biar apa? Biar penjabarannya luas. Kayaknya gak sembarangan orang ngarang kitab. Orang yang udah ngarang kitab rata-rata mereka semua mempunyai keilmuan yang luas. Tapi seluas-luasnya ilmu mereka tetap mereka tawadhu. Mereka merendahkan diri. Kenapa? Karena kalau bukan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin mereka bisa ngarang kitab tersebut. Dan di sini dikatakan juga summa innahu faqara yawman fi hali nafsihi. Murid tersebut berpikir, saya udah banyak belajar ilmu fikih, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tasawuf, tapi ilmu apa yang bermanfaat bagi diriku? Ilmu apa yang bermanfaat bagi diriku? Sehingga dia berpikir untuk keadaan dirinya. Wa khatara ala balin wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu ray'an umri. Dia berpikir tentang keadaannya dia ketika umurnya udah selesai. Artinya bekal untuk di akhiratnya. Sekian banyak kitab, sekian banyak buku yang telah dia pelajari, apaan yang bermanfaat bagi dirinya? Kita udah belajar fikih, kita udah belajar tauhid, tapi yang bermanfaat apaan untuk diri kita? Satu contoh gini dah, kita jago komputer, kita jago bahasa Inggris, kita jago bahasa Arab, tapi kesemuanya itu mana yang lebih bermanfaat? Mana yang lebih bermanfaat? Kalau orang jago bahasa Inggris tapi dia kagak ngerti sholat, kira-kira bermanfaat ya ilmunya? Kira-kira bermanfaat ya ilmunya? Dia jago bahasa Inggris tapi dia nggak bisa sholat, kira-kira bermanfaat ya ilmunya?
nggak bermanfaat. Kedua, dia bisa bahasa Arab, jago, bahasa Arabnya jago, cuman akhlaknya kurang. Kira-kira bermanfaat gak ilmunya? Gak. Makanya dikatakan oleh para ulama, akhlak atau adab itu lebih utama ketimbang ilmu. Ilmu banyak, ada akhlaknya percuma. Satu contoh, kita nih sering hadir majelis taklim, hadir ke majelis taklim fulan, majelis fulan, saya belajar sama Habib, saya belajar sama Ustadz. Tapi ketika pulang dari majelis, ketemu orang tua kita nggak ngucapin salam. Kira-kira bagus apa enggak? Kira-kira bagus apa enggak? Enggak. Percuma dia hadir majelis, tapi sama orang tuanya nggak ada akhlak nih, nggak ada adab nih. Minimal kalau mana-mana, paling kagak ngucapin salam. Kenapa kita ngucapin salam? Mudah-mudahan dalam keberkahan salam, rumah kita menjadi aman dan tentram. Selanjutnya, musannif melanjutkan karangannya dengan mengutip daripada hadis Rasulullah SAW, yaitu berupa doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini pengarang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Percuma kita punya ilmu banyak tapi nggak bermanfaat. Satu contoh kecil, di depan antum ada hadroh. Hadroh kalau dipakai untuk membaca salawat bagus gak? Bagus. Bermanfaat gak? Bermanfaat. Tapi kalau hadroh dimainin buat nyanyi lagu-lagu barat, kira-kira bagus ya? Enggak. Bermanfaat gak? Agak. Masih nyanyi lagu Michael Jackson pakai hadroh? Kan kagak. Nah, jadi manfaat. Tapi kalau hadroh dijadikan untuk membaca qasidah, baca pujian kepada Rasulullah, kira-kira bermanfaat ya? Pasti bermanfaat. Satu contoh lagi apa yang bermanfaat? Satu contoh. Dan bisa ngasih contoh gak? Satu contoh, kita pakai sendal. Pakai sendal. Kita pakai sendal, kita gunain untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke majelis taklim. Kira-kira sendal kita bermanfaat ya? Bermanfaat. Tapi kebalikannya lagi, kalau sendal kita digunain untuk maksiat, kira-kira sendal kita bermanfaat ya? Gak bermanfaat. Begitu juga motor yang kita gunain, kalau kita boncengin orang tua kita, kalau kita boncengin guru kita, kira-kira bermanfaat ya? Bermanfaat. Tapi kalau motor yang kita gunain untuk hal-hal yang haram, untuk kemaksiatan, kira-kira bermanfaat ya? Gak bermanfaat. Makanya pengarang kitab ini membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dia minta kepada Allah untuk diberi perlindungan daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga pengarang kitab ini melanjutkan